Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah tentang tumbuh kembang anak awal. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sulis Fitria. Nama saya Laira Wulan Sabrina Martiningrum. Nama saya Prenelian. Nama saya Salpa Hartono. Baiklah, materi yang pertama mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran tubuh, sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Ciri-ciri dan prinsip-prinsip tumbuh kembang anak. Ciri-ciri tumbuh kembang anak. Yang pertama, perkembangan menimbulkan perubahan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Yang keempat, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Dan yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Prinsip-prinsip tumbuh kembang anak. Yang pertama, perkembangan merupakan hasil dari proses kematangan dan belajar. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara teratur dan berurutan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh sosioekonomi. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan makin terintegrasi dan berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang pada anak. Pada umumnya, anak memiliki pola bertumbuh dan perkembangan yang normal, yang mana hasil interaksi dari sekitar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang pada anak, yaitu dari luar maupun dari dalam. Dari luar, yaitu dari dalam, yaitu dari ras, etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, dan faktor yang mempengaruhi dari luar yaitu faktor prenatal dan faktor persalinan dan pasca persalinan. Teori tumbuh kembang menurut Piaget. Piaget adalah pakar terkemuka dalam bidang teori perkembangan kognitif, yang mana seperti juga Freud. Piaget melihat bahwa perkembangan itu mulai dari suatu orientasi yang egosentrik, kemudian makin meluas dan akhirnya memasuki dunia sosial. Piaget membagi perkembangan menjadi 4 fase sensori motor, fase praoperasional, fase operasional konkret, fase operasional formal. Yang mana fase sensori motorik. Seorang anak mempunyai sifat yang sangat egosentrik dan sangat terpusat pada diri sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan pada fase ini bersifat fisik. Fungsi ini menyebabkan si anak cepat menguasainya dan dibekali dengan keterampilan tersebut melangkah ke fase berikutnya. Pada tahap nyata ini, anak bergerak dari aktivitas refleks alami saat memasuki dunia ke awal penalaran yang representatif. Anak-anak yang baru lahir mengumpulkan pemahaman tentang dunia melalui perencanaan pertemuan taktil dengan kegiatan aktual. Anak memiliki refleks alami dan selanjutnya kecenderungan untuk menyelidiki realistisnya. Fase praoperasional 2-7 tahun mempunyai 2 bagian. Yang pertama, fase prakonseptual 2-4 tahun, anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa yang berkomunikasi dengan bermasyarakat dengan dunia kecilnya. Yang kedua, fase intuitif 4-7 tahun, anak mampu bermasyarakat namun belum dapat berpikir secara timbal balik. Fase praoperasional konkret 7-11 tahun, anak mulai memiliki pilihan untuk memanfaatkan tugas mental yang tidak biasa dan tidak cukup. Pada tahap ini, anak mulai menyapa dunia dengan kata gambar. Fase operasional formal 11-16 tahun, kemampuan ini memungkinkan remaja untuk masuk ke dalam dunia pendidikan yang lebih kompleks. 2. Faktor pada saat lahir. Persalinan yang berjalan mulus tanpa ada kendala atau komplikasi pada bayi akan memberi dampak baik bagi bayi
untuk tumbuh kembang di kemudian hari. Sedangkan komplikasi pada saat persalinan akan memberi dampak kelainan untuk tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, perawatan pralahir sangat penting. Dengan perawatan yang baik, maka akan mendapatkan tindakan sejak awal, sehingga bayi akan lahir dengan selamat. 3. Faktor setelah lahir. Beberapa faktor yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak yaitu 1. Gizi anak, 2. Kesehatan anak, 3. Imunisasi, 4. Stimulasi, 5. Perawatan, 5. Perumahan, 6. Sanitasi lingkungan, dan 7. Keluarga. Itulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.